kita akan membahas tema yaitu tentang definisi perempuan dalam politik. Pertama ada pembahasan tentang konsep gender dan feminisme. Apa sih poin penting dari gerakan feminisme? Terus apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung feminisme? Terus yang kedua ada penjelasan tentang konsep affirmative action. Mengapa sih affirmative action ini dibicarakan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Pemilu Legislatif? Terus mengapa sih harus affirmative action bagi perempuan di ranah politik? Terus yang ketiga ada keterwakilan perempuan dalam politik. Yang pertama ada pembahasan mengenai konsep gender dan feminisme. Nah, feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkungan politik, ekonomi, sosial, maupun pribadi. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan perempuan itu diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Teori feminisme ini muncul dari gerakan feminis yang tidak lain bertujuan untuk memahami sifat ketidaksetaraan gender dan memeriksa peran sosial. Nah, gerakan feminisme ini terus mengkampanyekan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan dalam politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara, dan menghilangkan kesenjangan dalam gender, baik dalam hak untuk mendapatkan pendidikan sekalipun. Nah, feminisme ini juga berupaya untuk memastikan akses serta untuk melindungi perempuan dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak gerakan dan ideologi feminis yang telah berkembang selama tahun-tahun terakhir ini, serta mewakili berbagai sudut pandang dan tujuan. Gerakan feminisme ini dimulai pada abad ke-18 dan berkembang pesat sejak abad ke-20. Nah, dimulai dengan penyuarahan persamaan hak politik bagi perempuan, feminisme juga kerap mengundang pro dan kontra. Tidak dipungkiri bahwa gerakan ini memiliki banyak manfaat untuk wanita sekaligus bagi para pria. Salah satunya kesalahan besar kritik tentang feminisme adalah gerakan ini dilihat semata-mata sebagai usaha para wanita untuk menjadi lebih hebat dari pria, sehingga pria merasa terintimidasi. Bahkan di kalangan wanita sendiri pun tidak sedikit yang menganggap feminisme ini sebagai cara berpikir perempuan yang ingin memberontak dari kodratnya. Padahal feminisme ini lebih bertujuan untuk menyetarakan hak wanita dan para pria yang dalam banyak tradisi ini dianggap sebagai gender yang lebih superior. Beberapa penting poin dari gerakan feminisme. Yang pertama, setengah potensi dunia berada di pundak wanita. Nah, setengah populasi manusia dunia adalah wanita. Dengan kata lain, separuh potensi dunia juga ada di pundak wanita. Yang kedua, feminisme bisa mengurai pernikahan dini. Menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, nyaris 15 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun melakukan pernikahan dini setiap tahun. Jumlah ini sangat memprihatinkan karena artinya tak kurang dari 37.000 anak perempuan belum cukup umur telah menikah. Dengan adanya gerakan feminisme ini, para orang tua diharapkan tidak lagi menyelenggarakan pendidikan tinggi karena menilai tujuan akhir seorang perempuan adalah sebatas pernikahan. Padahal perempuan bisa meraih setiap cita-cita. Terus yang ketiga ada feminisme dapat menekankan angka putus sekolah. Tujuan lain dari gerakan feminisme adalah mendukung perempuan, khususnya yang masih berusia sekolah, untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya sama seperti laki-laki. Hal ini kemungkinan besar tidak bisa dilakukan jika perempuan menjalani pernikahan dini. Yang keempat ada feminisme memungkinkan perempuan berkarir di berbagai bidang. Nah, salah satu buah feminisme adalah lahirnya para pemimpin perempuan, bahkan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Jenis pekerjaan yang bisa dipilih oleh perempuan saat ini juga beragam, termasuk beberapa pekerjaan yang dahulunya sangat identik dengan laki-laki, seperti pilot dan tentara. Bahkan sekarang perempuan bisa mengenyam pekerjaan itu. Setelah mengetahui berbagai poin penting dari feminisme ini, sekarang bagaimana sih cara kita untuk mendukung gerakan feminisme ini? Nah, menjadi feminisme atau pendukung feminisme ini tidak harus dengan turun ke jalan dan mengikuti sejumlah kampanye mendukung hak-hak perempuan.
Sebaliknya, hal-hal kecil berdampak besar yang bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan dalam mendukung feminisme. Yang pertama adalah tetap bersekolah, setidaknya hingga jenjang SMA atau sederajat sesuai program pemerintah Indonesia. Yang kedua, membantu perempuan lain mengenyam pendidikan. Yang ketiga, tidak memandang miring perempuan yang memilih untuk berkarir dibanding rumah. Yang keempat, menolong perempuan lain yang sedang mengalami kekerasan atau penghinaan akibat pilihan hidupnya. Yang kelima, laki-laki juga bisa mendukung gerakan feminis ini dengan menghargai perempuan berdasarkan skill atau kemampuannya, bukan gender semata. Yang begitu, perempuan bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Lanjut ke pembahasan kedua tentang konsep affirmative action. Nah, apa sih yang dimaksud dengan affirmative action itu? Mengapa sih affirmative action ini jadi sering dibicarakan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif? Nah, affirmative action ini atau tindakan afirmatif merupakan kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu atau gender ataupun profesi memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Nah, istilah affirmative action ini berarti diskriminasi positif atau positive discrimination, atau langkah-langkah khusus yang dilakukan guna mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Istilah ini pertama kali muncul pada masa pemerintahan Presiden John Kennedy di Amerika Serikat. Upaya ini dimaksudkan untuk menghapus atau menghilangkan pandangan negatif atas perbedaan ras, bangsa, agama, hingga melahirkan daftar anti-diskriminasi yang di dalamnya termasuk perbedaan dalam jenis kelamin atau gender. Tindakan atau kebijakan afirmatif bertujuan untuk mempromosikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, termasuk kaum perempuan. Hal ini sering dilembagakan dalam peraturan pemerintah dan pendidikan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok minoritas dalam suatu masyarakat dapat masuk ke dalam semua program yang ada. Nah, selain itu, Undang-Undang Pemilu Legislatif juga mengenal sistem GIPER agar memudahkan perempuan terpilih menjadi anggota legislatif. Sistem ini mewajibkan dalam setiap 3 orang bakal calon sekurang-kurangnya harus terdapat 1 perempuan. Tujuannya tidak lain agar perempuan bisa berada di nomor, bukan berada di nomor belakang ataupun perempuan itu terbelakang. Hal mana tertuang dalam pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Pemilu Legislatif. Sebagai kalangan berpendapat, penerapan tindakan afirmatif justru mendiskriminasikan kaum perempuan. Sebagaimana Ketua Divisi Hukum dan HAM Partai Penegakan Demokrasi di Indonesia berpendapat bahwa kaum perempuan seharusnya diberi kebebasan untuk berpolitik tanpa ada perbedaan dengan laki-laki menurutnya. Kesadaran berpolitik kaum perempuan saat ini harus mempunyai gerakan dan keterampilan kemampuan dalam berpolitik. Pasti ada yang bertanya, mengapa sih harus affirmative action bagi perempuan di ranah politik? Nah, hambatan terbesar bagi perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik termasuk menjadi anggota legislatif. Nah, nilai dan budaya patriarki saat ini berperan dari kebanyakan partai politik dalam memfasilitasi kader perempuan untuk mengembangkan kapasitas melalui pendidikan politik cenderung masih minim. Untuk itulah affirmative action sudah seharusnya diterapkan. Wacana publik mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan tampaknya belum menyentuh masyarakat luas, terutama di tingkat lokal. Dugaan ini mengantarkan kita pada pernyataan tentang peran dan perjuangan organisasi perempuan di tingkat lokal untuk soal representasi itu belum ada. Nah, jadi sebelum reformasi sebenarnya perjuangan affirmative action ini sudah dilakukan oleh masyarakat perempuan di Indonesia. Namun, ketentuan tentang affirmative action ini baru pada tahun 2000 diatur dalam amandemen 2 Undang-Undang 1945 dalam bab 10 A tentang hak asasi manusia pasal 28H ayat 2 yang menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Nah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Pemilu Legislatif telah mengakomodasikan tindakan afirmatif bagi perempuan. Nah, diantaranya ketentuan yang menyatakan dalam daftar calon legislatif minimal harus ada 30% perempuan. Hasil pemilu 2004 menunjukkan bahwa perempuan anggota DPR RI terpilih meningkat menjadi 11,8% dari keseluruhan jumlah anggota dibandingkan hasil pemilu tahun 1959 yang hanya 9%. Nah, berarti di affirmative action ini di dalam legislatif terdapat harus ada calon minimal 30% dalam keterwakilan perempuan. Akan tetapi masih representasi perempuan ini masih terus berjalan sehingga terus terjadinya peningkatan dalam dunia perpolitikan. Deskripsi perempuan dalam politik. Lewandowski menambahkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik akan mengubah praktek dan hakikat politik, atau yang biasa disebut dengan feminisasi politik. Kehadiran perempuan di dalam politik akan merubah tatanan kehidupan bernegara, tidak hanya karena urgensitas terwakilannya atau kepentingan perempuan, melainkan juga karena terwakilnya perspektif mereka di dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ide keterlibatan perempuan dalam politik kini memang tidak hanya membawa semangat untuk memperjuangkan penyelesaian masalah perempuan, namun juga sekaligus membawa perspektif perempuan ke dalam politik. Masalah dan perspektif perempuan dipertimbangkan sebagai masalah-masalah yang terutama menyentuh perempuan, baik atas dasar biologis atau dasar pada sosial. Dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi bahwasannya kepentingan perempuan dalam sistem politik yang didominasi oleh laki-laki, meskipun perempuan telah mempunyai hak yang setara untuk memilih dan dapat dipilih, tidak menjamin kepentingan perempuan diperhatikan dengan baik. Oleh karena itu, perempuan itu sendiri harus hadir untuk mengawal kepentingannya. Sebuah sistem politik yang baik perlu menjamin adanya ambang batas keberadaan atau keterwakilan. Kehadiran perempuan dalam politik, pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan mengharuskan kehadiran perempuan itu sendiri dalam arena politik. Kehadiran tersebut diperlukan agar perempuan mampu mendefinisikan dan menginterpretasikan kebutuhan perempuan, mempunyai status politik yang jelas dalam arena politik, mengawal agar kebutuhan perempuan tersebut dapat terpenuhi. Ketika perempuan berada di luar arena politik, maka mereka kehilangan kesempatan untuk melakukan tiga hal tersebut. Hubungan gender bersifat sangat politis karena di dalamnya terkandung makna pembagian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan muncul ketika pembagian kekuasaan tersebut dikatakan tidak adil karena memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada laki-laki, tetapi sebaliknya hanya memberikan kekuasaan yang amat kecil bagi perempuan. Demokrasi perwakilan, mengapa sih harus perempuan? Nah, keadilan, berbicara dan mengenai keadilan naif jika sekelompok orang laki-laki mengaku dapat mewakili semuanya yang berhubungan dengan perempuan. Nah, memanfaatkan potensi penduduk itu, banyak pengalaman dan kepentingan perempuan yang sulit diwakilkan kepada laki-laki. Nah, mengubah cara pandang masyarakat itu perlu dibutuhkan. Strateginya mengidentifikasi dan menghilangkan hal-hal yang menghambat partisipasi perempuan. Berbicara mengenai affirmative action tadi didasarkan pada pemikiran untuk memberikan ganti rugi karena perempuan telah dirugikan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Urgensitas keterwakilan politik perempuan, adanya kebutuhan khusus karena situasi khas yang hanya dimiliki dan hanya dirasakan oleh perempuan itu sendiri. Hambatannya masuknya perempuan dalam politik karena hambatan bisa jadi dari hambatan struktural mengenai pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi perempuan. Jadi sebagai perempuan, kita sudah seharusnya mengisi ruang kita baik di dalam ranah politik itu sendiri.